Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam perbincangan skripsi, tutorial skripsi. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan dan para pemirsa yang saya banggakan pula. Mudah-mudahan kita selalu sehat, diberi barokah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang cara menyusun proposal skripsi. Bagaimanakah cara menyusun proposal skripsi agar cepat selesai? Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan dan para pemirsa yang saya hormati, ada beberapa cara dalam menyusun proposal skripsi agar proposal yang kita susun itu lebih cepat selesai. Di perbincangan kita yang telah lalu kita sudah bincangkan bagaimana menyusun fokus penelitian, bagaimana kita harus melakukan kajian referensi, dan bagaimana kita harus mengamati tren yang berkembang tentang tema-tema atau mungkin judul-judul skripsi yang terkait dengan prodi kita, yang sesuai dengan keilmuan kita. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama adalah susun beberapa alternatif judul skripsi, maksud saya. Jadi perlu kita menyusun beberapa alternatif judul-judul skripsi. Ketika kita sudah melakukan review, kemarin sudah kita bincangkan tentang bagaimana mereview penelitian yang relevan, skripsi yang relevan, maka setelah kita lakukan itu, kita memiliki ide, kita memiliki satu gagasan yang memang sangat perlu kita formulasikan. Maka dengan cara seperti itu, kita yang berikutnya, kita harus bisa menyusun beberapa alternatif judul. Mengapa ini penting dilakukan? Karena menyusun alternatif judul itu juga bagian yang memang satu cara yang agak mudah ya, yang harus kita lakukan dan bisa mempercepat proposal skripsi yang kita lakukan. Kita sudah lakukan beberapa review judul-judul dulu, kita melakukan beberapa kajian-kajian referensi yang terkait dengan kita, dan skripsi-skripsi terdahulu yang memiliki relevansi dengan skripsi kita. Kita pasti memiliki satu ide atau satu gagasan bahwa haruslah disusun judul-judul seperti ini. Maka tugas kita adalah menyusun beberapa alternatif judul-judul skripsi. Saya rasa kita ketika sudah paham dengan fokus kajian kita, kita juga bisa menentukan kira-kira dan bisa menyusun beberapa alternatif judul yang kita akan kerjakan. Nah, tentunya untuk bisa melakukan ini, bisa saja teman-teman mahasiswa itu melihat beberapa skripsi-skripsi yang sudah ada, maka kemudian kita terinspirasi judul-judulnya. Nah, judul-judul skripsi, calon proposal skripsi kita yang akan kita ajukan tentunya adalah tidak lepas dari judul-judul yang memang sedang in atau sedang tren, yang sedang berkembang di perbincangan untuk kajian-kajian keilmuan yang kita dalami. Mengapa kita perlu menyusun beberapa alternatif judul, teman-teman mahasiswa? Karena biasanya ini tergantung kebijakan satu institusi. Kalau ada beberapa tempat memang mensyaratkan bahwa mahasiswa bisa saja menyusun beberapa alternatif judul skripsi. Ini sangat bergantung dengan kebijakan perguruan tinggi saudara. Beberapa alternatif judul itu artinya ketika kita konsultasikan masih kita memiliki beberapa peluang alternatif. Setelah judul disusun oleh kita, ya minimal 1, 2, atau 3 lah, minimal 3 judul skripsi yang kita susun. Nah, setelah kita susun minimal 3 judul alternatif judul proposal skripsi kita, barulah ya langkah yang kedua, kita harus mengkonsultasikan judul ataupun alternatif beberapa judul kepada dosen pembimbing akademik.
Tentunya ini sangat berbeda, mungkin berbeda-beda di satu tempat ya, perguruan tinggi yang lain dan perguruan tinggi yang satunya akan berbeda kebijakan. Nanti tolong saudara amati kebijakannya saja. Karena ada beberapa perguruan tinggi yang mensyaratkan bahwa alternatif judul tersebut diajukan ke dosen pembimbing akademik. Nanti dosen pembimbing akademik akan mereview gitu ya, akan mereview judul-judul proposal skripsi saudara. Mengapa seperti itu? Karena dimungkinkan ada beberapa judul-judul proposal skripsi yang sudah jenuh. Dan ketika sudah jenuh, sudah padat, sudah banyak yang meneliti, maka itu kemudian terdelete dengan sendirinya. Dan konsultasi dengan dosen penasehat akademik akan menjadi efektif ketika kita melakukan mensodorkan atau memberikan alternatif judul-judul. Kalau misalkan taruhlah judul yang satu tidak disetujui oleh PA saudara, yang kedua dosen penasehat akademik atau sering disebut dengan dosen PA, mungkin bisa jadi alternatif yang kedua atau bahkan alternatif yang ketiga. Nah, setelah konsultasi judul dengan dosen PA ini, kita akan mendapat gambaran. Teman-teman mahasiswa akan memiliki konstruk pemikiran yang akan jauh lebih tertata. Karena setelah alternatif judul kita konsultasikan kepada dosen PA masing-masing, dosen penasehat akademik masing-masing, itu biasanya teman-teman mahasiswa akan memperoleh gambaran, akan memperoleh masukan-masukan. Maka ketika judul saudara taruhlah di alternatif yang ketiga yang diterima, kita bisa konsultasikan. Teman-teman mahasiswa bisa mengkonsultasikan. Kemudian bagaimana ragam metode penelitian yang akan kita lakukan? Bagaimana kira-kira sistematika yang akan kita bangun? Maka di situ teman-teman mahasiswa bisa konsultasi dengan dosen pembimbing akademik tentang judul tersebut yang sudah di-ACC oleh beliau. Dan ini menjadi satu cara yang mempercepat ya, cara efektif yang bisa mempercepat penyelesaian proposal skripsi kita. Jangan kemudian bingung sendiri gitu ya, jangan bingung sendiri. Wah, ini kayaknya judul saya kurang begitu bagus, ini judul saya kayaknya kurang begitu pas. Oke lah, setelah disusun 3 alternatif judul, yakinkan saja bahwa judul saudara bagus. Ketika saudara yakin, maju saja ke dosen pembimbing akademik untuk bisa direview. Karena saya yakin beberapa asumsi-asumsi teman-teman mahasiswa itu harus disinkronkan. Harus ada sinkronisasi antara pemahaman saudara, pemahaman teman-teman mahasiswa dan bimbingan dengan penasehat akademik. Maka kemudian akan lebih clear, akan lebih punya deskripsi yang lengkap. Kira-kira nanti saya akan melakukan proposal skripsi ini, menyusun proposal skripsi ini dengan cara seperti apa. Ini akan jauh lebih bagus ya, dan jauh lebih terarah. Kemudian langkah yang ketiga setelah judul di ACC, alternatif judul yang kita tawarkan, 3 alternatif judul kita tawarkan dan ada yang di ACC oleh dosen kita, maka kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau misalkan terjadi ditolak semuanya? Ya, kemudian kita ajukan alternatif berikutnya. Alternatif berikutnya itu apa? Alternatif berikutnya adalah kita menyusun formasi judul lagi, judul berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya setelah judulnya di-ACC oleh dosen pembimbing akademik, langkah yang ketiga adalah menyusun draft sistematika pembahasan skripsi yang akan kita lakukan. Jadi setelah di-ACC, kemudian kita membangun sebuah rangka, membangun sebuah konsep berpikir kita, frame penelitian kita itu akan diarahkan kemana. Dan ketika sudah terbangun frame penelitian kita akan diarahkan kemana, kita bisa menyusun satu draft sistematika pembahasan. Dan ini bisa dikonsultasikan lagi dengan dosen pembimbing kita, dosen PA kita. Seperti itu akan mempercepat dan akan mempermudah penyusunan proposal skripsi yang akan kita lakukan. Oke teman-teman mahasiswa,
Bisa kita simpulkan bahwa cara menyusun proposal skripsi adalah ada beberapa langkah. Yang pertama, susun beberapa alternatif judul. Yang kedua, konsultasikan judul dengan dosen pembimbing akademik. Yang ketiga, susun draft sistematika pembahasan. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk video kali ini, dan kita akan bahas video-video mendatang untuk masih tetap di proposal ataupun tutorial skripsi. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.